Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam toilet, Jenar terus menangis merasakan rasa sakit di kaki dan hatinya. Mengapa hidupnya harus seperti ini? Ayah, bunda, Jenar rindu dengan kalian. Jenar lelah ya, bun. Jemput Jenar. Gumam Jenar disertai isak tangis. Di dalam kelas, ketiga teman Jenar juga resah menunggu Jenar yang tak kunjung kembali, padahal pelajaran sudah hampir selesai. "Shh, Jenar mana?" tanya Naila berbisik pada Hana. "Gak tahu nih, apa separah itu ya mulusnya, sampai belum balik-balik juga," ujar Hana menebak, mengira bahwa Jenar mengalami diare. Setelah pelajaran selesai, mereka bertiga bergegas berlari ke kamar mandi untuk melihat keadaan Jenar. Namun mereka mencari keberadaan Jenar tak kunjung ketemu. Di sana ada 2 toilet dan yang satu rusak, jadi mereka tak mengeceknya ke dalam. Lo lihat Jenar nggak?" tanya Caca kepada salah seorang temannya. "Oh, tadi dia udah pulang, katanya perutnya sakit banget," ujar siswa itu. Tentu saja ia berbohong, karena siapa lagi coba? "Oh, ya sudah, makasih ya," kata Caca bernafas lega. "Jenar udah balik duluan, mungkin dia mau ke rumah sakit dulu kali," kata Caca. "Kamu tahu nggak kosannya di mana?" tanya Naila. "Dari awal gua nanya ke dia itu, dia nggak mau ngejawab. Katanya nanti dia bakal ngasih tahu, tapi sampai sekarang nggak juga ngasih tahu," ujar Caca sedikit kesal karena tidak mengetahui tempat tinggal sahabatnya. Terus ini gimana dong tasnya?" kata Hana. "Ya udah, lo bawa aja dulu, besok baru balikin," kata Caca. Akhirnya mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing tanpa tahu keadaan Jenar yang masih tergeletak di dalam toilet dengan tubuh yang sudah basah kuyup dan kaki membiru. Arya pulang dari kantor sudah pukul 7, namun apartemennya masih sangat sepi. Tidak ada tanda-tanda adanya keberadaan Jenar di sana. Biasanya saat Arya pulang, Jenar akan selalu menyambutnya di depan TV. Namun ini tidak, bahkan lampu-lampu masih belum menyala semua. Arya berjalan menuju kamar, juga nihil, tidak ada Jenar di sana. Arya mencari ke seluruh ruangan sambil memanggil nama Jenar, namun tak kunjung ia temukan. "Sit, kemana lagi tuh bocah?" umpat Arya kesal bercampur khawatir, karena Arya tahu jadwal kuliah Jenar hanya sampai jam 5. Arya mikir pasti kelayapan. Arya segera menghubungi Jenar beberapa kali, namun tak kunjung diangkat. Lalu Arya mencoba menelpon Bian. Barangkali mereka sedang bersama. Itu lebih baik daripada ia tidak tahu di mana keberadaan Jenar. "Halo Bang," jawab Bian saat menjawab panggilan Arya. "Di mana kamu? Sama Jenar nggak?" tanya Arya to the point. "Abang lupa apa pikun sih? Bian kan masih di kota B seminggu ini. Besok Bian baru balik," kata Bian membuat Arya tersadar bahwa adiknya sedang ada tugas di kota B. "Sit," umpat Arya. "Kenapa Bang? Emang Jenar kemana?" tanya Bian juga ikut khawatir. "Harusnya ia sudah pulang dari sore, tapi abang pulang kerja dia nggak ada di apartemen. Nomornya juga abang telepon nggak dijawab," kata Arya frustasi. "Coba Bian tanyain ke teman-teman Bian dulu, kali aja ada yang lihat," ucap Bian, lalu segera mematikan sambungan teleponnya dan mencari keberadaan Jenar lewat teman-temannya. Arya masih terus menghubungi nomor Jenar, nyambung namun tidak diangkat. Setelah lebih dari 10 kali, akhirnya ada juga yang mengangkatnya, namun Arya kecewa karena itu bukan Jenar. "Halo," ucap Hana di seberang sana yang baru selesai mandi. "Halo, siapa ini?" tanya Arya bingung karena bukan suara istrinya. "Loh, harusnya saya dong yang nanya. Anda siapa? Anda yang telepon kok," omel Hana tanpa menyadari bahwa itu handphone Jenar, bukan handphonenya. "Saya mau menelpon istri saya. Kenapa kamu yang jawab? Di mana istri saya?" kata Arya dingin. "Dih, ngaco, situ ya, nggak waras, nyari istri ke sini. Emang kapan kita nikah? Ada-ada aja," kata Hana. "Maaf, Anda salah sambung."
Hana lalu mematikan handphonenya dan saat melihat memang tertera nama suami yang menelpon, Hana menekan salivanya dengan susah saat menyadari bahwa itu handphone Jenar, bukan handphonenya. Tunggu, tapi kok suami? Apa jangan-jangan Jenar udah nikah? Gumam Hana terkejut. Hah? Apa jangan-jangan Kak Bian itu suami Jenar? Hah? Pekiknya tak percaya. Tak lama handphone Jenar kembali berdering dan tertera nama Mas Bian di sana. Kalau yang tadi suaminya Jenar, terus sekarang Mas Bian. Berarti suami Jenar bukan Mas Bian. Alih-alih mengangkat, Hana malah sibuk menerka-nerka sendiri. Tapi kenapa Jenar tidak pernah cerita ya? Kenapa Jenar menutupinya? Besok harus diinterogasi itu anak, kata Hana lalu membaringkan tubuhnya di ranjang. Namun handphone Jenar terus berdering, membuatnya mau tak mau menjawabnya. Halo, jawab Hana dengan sedikit malas. Saya tanya sekali lagi, di mana Jenar? Kata Arya to the point. Aduh, maaf tuan, saya tidak tahu. Tadi tuh dia diare, terus ke toilet, dan tasnya dititipin ke kita. Tapi sampai pelajaran selesai, dia nggak kembali juga. Ternyata dia pulang duluan, jelas Hana. Tapi dia belum pulang sampai jam segini, ujar Arya singkat. Hah? Pekik Hana. Serius? Terus dia di mana? Teriak Hana heboh, membuat Arya langsung mematikan sambungan handphonenya. Sial, itu bocah kemana sih? Arya mengambil kunci mobilnya untuk mencari keberadaan Jenar. Bian pun tak kalah khawatirnya dengan Arya. Bian terus mencari tahu lewat teman-temannya yang ada di kampus. Namun nihil, semua tidak ada yang tahu. Halo, jawab Kalista di seberang sana dengan bahagia karena Fabian menelponnya. Di mana Jenar? Tanya Bian dingin, membuat senyum di bibir Kalista menghilang. Mana gue tahu, lo kata gue emaknya, kata Kalista jutek. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Jenar dan lo biang keladinya, lo tunggu apa yang akan terjadi sama lo, bahkan keluarga lo, kata Bian mengancam. Segitu pentingkah dia buat lo, Fabian? Pekik Kalista marah. Cewek kampung kayak dia, lo bela-belain sampai ngancem gue sama keluarga gue, hah? Bahkan gue gak level nyentuh seujung kuku dia. Decih Kalista merendahkan Jenar, membuat Bian semakin marah. Terserah apa kata lo, yang jelas inget kata-kata gue. Jangan sampai hilangnya Jenar gara-gara lo, karena gue gak bisa jamin keselamatan lo nanti, kata Bian penuh penekanan, lalu segera mematikan sambungan teleponnya. Keesokan harinya, teriakan seorang cleaning service menghebohkan seluruh kampus pagi itu. Penemuan seorang siswi dengan keadaan yang sangat mengenaskan di dalam toilet membuat toilet ramai kala itu. Ada apa ini? Tanya salah seorang dosen yang mendengar ada kerumunan di toilet. Ini Pak, ada, ujar cleaning service itu terbata dan takut saat membuka pintu kamar mandi menemukan salah seorang siswi tergeletak tak berdaya di lantai. Dosen itu pun mendekati siswinya lalu memeriksa kening dan juga denyut nadinya. Masih bernafas, cepat panggil ambulans, teriaknya lalu segera menggendong tubuh siswinya keluar dari dalam toilet. Caca, Hana, dan Naila yang kala itu penasaran dengan apa yang terjadi langsung terkejut saat tahu bahwa Jenar pingsan di toilet dengan masih memakai pakaian yang sama seperti kemarin. Berarti Jenar semalaman terkunci di toilet. Kenapa kita bisa ceroboh banget nggak memeriksa toilet yang itu? Ucap Hana penuh penyesalan. Lalu ia teringat akan suami Jenar. Hana pun segera merogoh handphone Jenar dan mendial nomor suami di sana. Halo? Suara Arya terdengar begitu parau menandakan bahwa orang itu baru bangun tidur. Tuan, saya Hana, sahabat Jenar, ucap Hana sambil terisak, membuat Arya langsung membuka mata sepenuhnya. Kenapa? Sudah ada kabar tentang Jenar? Di mana dia? Apa dia baik-baik aja? Tanya Arya beruntun, membuat Hana semakin terisak dan membuat Arya menghela nafasnya pelan. Jenar ditemukan pingsan di toilet. Sekarang dia dibawa ke rumah sakit, kata Hana, membuat jantung Arya seolah berhenti seketika. Bagaimana keadaannya?
Tanya Arya dengan terbata. Tubuhnya bergetar hebat setelah tahu sang istri semalaman pingsan di toilet kampusnya. "Gak tahu Tuan, Jenar dibawa sama dosen kami ke Pranata Hospital," kata Hana. Tanpa menjawab lagi, Arya langsung mematikan teleponnya dan langsung bergegas ke rumah sakit milik keluarganya. Arya membawa mobilnya seperti orang kesetanan, membuat Arlan sedikit ketakutan. Ya, tadi saat Arya sampai di lobi, bertepatan dengan kedatangan Arlan. Lalu mereka memutuskan untuk ke rumah sakit bersama. Awalnya Arlan yang akan menyetir, namun Arya tidak mendengarkan. Hatinya sudah bergemuruh, tidak tenang sejak semalam. Dan saat tahu keadaan Jenar begitu memprihatinkan, kepanikan di wajahnya semakin berlipat.